Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan nama saya Rita Teva, NIM 102-2021-0086, kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Yang pertama tentang jenis penelitian ilmiah secara umum. Yang pertama tentang penelitian eksploratif adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi untuk memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan dengan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Nah, penelitian eksploratif ini sifatnya lebih fleksibel dan cenderung tidak berstruktur secara kaku dan baku. Nah, yang kedua tentang explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya seperti pengaruh budaya, organisasi dan kepemimpinan terhadap karyawan, hipotesis yang diuji dalam budaya organisasi dan kepemimpinan, pengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga tentang penelitian deskriptif. Nah, di sini penelitian jenis ini merupakan satu antara sekian jenis peneliti yang bisa dipilih oleh para peneliti, baik itu peneliti dari kalangan mahasiswa maupun dosen atau siapa saja yang memang profesinya sebagai peneliti. Bagian yang kedua tentang langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Nah, langkah-langkah dalam penelitian ilmiah yang pertama tentang identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah, kajian kepustakaan dan hasil penelitian yang relevan, perumusan hipotesis, identifikasi klasifikasi, definisi operasional variabel penelitian, menentukan metode dan teknik pengumpulan data, rancangan penelitian, penentuan populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi hasil analisis, penyusun laporan penelitian. Nah, bagian yang ketiga tentang jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan. Yang pertama tentang teks psikologis. Nah, teks psikologis ini adalah penelitian yang dilakukan oleh profesional yang ahli biasanya di psikologi untuk mengevaluasi emosi, kecerdasan atau fungsi perilaku seseorang. Nah, bagian yang kedua tentang observasi. Untuk pengertian observasi adalah metode cukup mudah dilakukan untuk mengumpulkan data. Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh interestnya sang peneliti. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistik survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Nah, yang ketiga tentang angket. Angket ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Yang keempat tentang dokumentasi adalah catatan kejadian yang terjadi di masa lalu. Bentuknya bisa berupa dokumen, tulisan, gambar, atau melalui karya yang dibuat oleh orang lain. Contohnya seperti diri seorang, gambar, sketsa, atau biografi, dan lain-lain. Yang kelima tentang catatan anekdot, merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi seluruh terkait tumbuh kembang anak. Anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual atau objektif, yang menjelaskan bagaimana terjadi, kapan dan di mana, dan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh anak. Yang menurut KBBI, dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar yang kutipan, gunting koran, dan beban referensi lainnya. Yang terakhir tentang wawancara.
Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu. Untuk jenis-jenis penelitian, ada studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Untuk etnografi adalah usaha untuk menguraikan atau menggambarkan kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan. Etnografi juga diartikan sebagai suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik etnografi dan berbagai macam deskripsi kebudayaan. Yang berikut tentang studi hubungan asistensius disebut juga studi correlation studi meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat hubungan dua variabel tanpa coba merubah atau mengadakan perlakuan terhadap variabel-variabel tersebut. Yang berikut tentang percobaan disebut juga eksperimen, adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengenalikan hubungan sebab akibat antara gejala. Dalam meneliti ini, sebab dari suatu gejala akan diuji untuk mengetahui apakah sebab tersebut memengaruhi akibat atau tidak. Yang berikut tentang sebuah studi cross-contest didefinisikan sebagai jenis penelitian observasional yang menganalisiskan data variabel yang dikumpulkan pada titik waktu tertentu di seluruh populasi, sampel atau subset yang telah ditentukan. Terima kasih, semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera.